Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja nataija afkarina li ibrazi ayat walladzi afdalana bil ilmi wal amal ala sairi makhluqatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa habibina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin alladhi yumla'u bi jami'il fadail wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita semua diberikan keimanan, kesehatan, keislaman sehingga kita bisa merasakan keindahan dalam beragama Islam ini. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala mara bahaya maupun dari segala penyakit. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan membahas tentang keutamaan dalam berwudu. Seperti diketahui, wudu di dalam agama Islam sangatlah penting bagi orang yang berwudu, ya, maka itu akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya wudu, maka salat kita, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tanpa berwudu, maka salatnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salatnya haram. Maka di dalam agama Islam wudu itu sangat penting, memiliki aspek yang sangat penting di dalam agama Islam. Ada beberapa keutamaan wudu yang perlu saya sampaikan di dalam video kali ini. Yang pertama, wudu itu sebagai penghapus dosa. Bagi seorang muslim, seorang muslimah sejati, maka untuk mereka menghapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa dari segala kesalahan, dosa-dosa dari kekhilafannya, maka dengan cara berwudu. Ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, an Abi Hurairah, sesungguhnya dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddu'a al-'abdu, jika seorang hamba itu berwudu, al-muslimu, seorang hamba yang beragama Islam atau seorang hamba yang muslim. Jadi kalau seandainya orang yang non-muslim mempraktekkan wudu, maka tidak dapat atau tidak mendapatkan hak pengampunan dosa, ya. Jadi syaratnya orang yang berwudu yang bisa menghapuskan dosa adalah syaratnya itu adalah muslim, wal mukmin, dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dia muslim atau orang Islam, dan juga dia harus mukmin, beriman. Karena ada orang Islam yang tidak beriman. Contohnya orang Islam yang tidak beriman adalah orang yang mengaku Islam tetapi dia tidak percaya kepada hari kiamat, atau tidak percaya kepada malaikat munkar dan nakir, ya, yang mencatat raqib atid, yang mencatat amal baik dan amal buruk, ya, sehingga dia muslim tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ghassala wajhahu, jika seorang hamba yang muslim dan mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berwudu membersihkan wajahnya, kharaja min wajhihi, maka keluar dari wajahnya tersebut kullu khati'atin, segala kesalahan-kesalahan, nadhara ilaiha, kesalahan-kesalahan pandangan dia bi'ainaihi, dengan matanya, ma'al ma' au ma'al akhir qatril ma', dengan aliran air sampai tetesan terakhir air tersebut. Jadi bagi seorang muslim ketika dia membasuh wajahnya, maka seluruh dosa-dosa di wajah
dosa-dosa mata, ya, dosa-dosa mungkin kita melihat sesuatu yang tidak baik, ya, maka itu akan rontok seperti tetesan air wudu yang kita basuh di wajah kita. Ya, kemudian selanjutnya di dalam hadis tersebut juga fa idza ghassala yadayhi, jika seorang hamba yang muslim dan mukmin ketika dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kulli khati'atin, maka seluruh, ya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa tangannya karena batashatha, maka perbuatan tangannya tersebut ma'al ma'au ma'al akhir qatril ma', maka rontok semuanya seperti aliran air, ya, sampai air terakhir atau tetesan terakhir. Bahkan fa idza ghassala rijlaihi, bagi seorang hamba yang beriman dan mukmin ketika membasuh kedua kakinya, kharajat kulli khati'atin masyatha, ya, semua kesalahan-kesalahan perjalanannya, kesalahan-kesalahan depakan kakinya, rijlahu ma'al ma'au ma'al akhir qatril ma', semua kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti aliran air dari wudu, hatta yakhruju naqiyan minadz dzunub, maka orang yang berwudu setelah berwudu dia akan bersih dari segala dosa. Luar biasa pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berwudu, maka seluruh dosa kita rontok, ya. Dengan syarat wudu kita adalah orang yang Islam, yang menjalankan syariat Islam tentunya. Salat, puasa, zakat, ya, kalau bisa ibadah haji. Dan juga syarat yang kedua harus yang mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada takdir baik dan buruknya, dan beriman kepada hari kiamat. Maka apabila syarat-syarat itu dijalankan, maka ketika kita berwudu wajah, ketika air menyapu wajah kita, maka seluruh dosa-dosa di wajah rontok. Ketika tangan kita dibasuh, maka seluruh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa di tangan yang pernah kita lakukan, memukul, menyakiti orang dan lain sebagainya, akan rontok, dan kaki juga seperti itu. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan berwudu adalah sebagai pendulang pahala. Selain perontok dosa, selain penghapus dosa-dosa kita, maka wudu itu sebagai sarana untuk pendulang pahala kita. ATM pahala kita akan banyak, ya. Ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tahhiru hadhil ajsada, ya. Bersihkanlah, berwudulah jasad-jasad kita ini. Tahharakumullah, semoga Allah akan membersihkanmu. Jadi kalau kita berwudu, maka Allah akan membersihkan kita, ya, dan juga akan mensucikan kita. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran, ya. Maka sesungguhnya tidak ada, ya, seorang hamba Allah yabitu tahiran, yang tertidur dalam keadaan bersuci, di dalam keadaan berwudu, illa bata ma'ahu fi sya'arihi malakun, kecuali dia ditemani dan dijaga oleh malaikat, ya. Di dalam selimutnya itu ada seorang malaikat, ya. La yanqalibu sa'atan minal lail, ya, tidak bakal malaikat tersebut membalikan wajahnya, ya, sekejap saja. Jadi artinya jika kita berwudu sebelum tertidur, kita dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan menemani kita, malaikat akan menjaga kita dari segala macam musibah, mara bahaya, penyakit dan lain sebagainya, ya. Maka kita akan dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala jika kita dalam keadaan berwudu saat kita tertidur. Bahkan malaikat itu akan berkata, qala Allahumma ighfir li ibadaka fa innahu bata tahiran. Bahkan malaikat akan mendoakan, meminta ampun kepada Allah untuk kita yang sedang tertidur dalam keadaan berwudu,
maka dosa-dosa kita dalam keadaan tidur pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita seorang muslim, seorang muslimah, jangan lupa untuk berwudu ketika kita tertidur. Wudu dulu baru kita tidur, maka kita akan dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan terlindungi dari segala mara bahaya maupun segala penyakit. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang ketiga, ya. Ketika kita berwudu dan mengistiqomahkan wudu kita tidak hanya digunakan untuk sebagai syarat sahnya sholat kita, tetapi kita langgengkan, kita teruskan, dan kita tidak mau dalam keadaan tidak suci, berwudu terus, menjaga wudu kita, maka kita akan mendapatkan satu buah rumah, akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma min abdin, tak ada seorang hamba muslimin yang muslim, tawaddu'a yang berwudu, fa asbaghal wudu'a yang menyempurnakan wudunya. Apabila ada seorang muslim yang berwudu dengan wudunya sempurna, thumma shalla lillahi, kemudian dia salat kepada Allah, kulla yaumin thintai asyrata rakaatan, kemudian dia melaksanakan salat 12 rakaat, illa bunya lahu baitun fil jannah, kecuali dia nanti akan dibangun istana yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala, akan dibangunkan rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui ada dua syarat agar kita dapat istana atau rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya menjaga wudu kita. Setelah wudu kita dianjurkan untuk sholat karena Allah 12 rakaat. Maksudnya sholat 12 rakaat itu apa? Ini dijelaskan di dalam hadis yang lain, juga diriwayatkan oleh Tirmizi, man thabara ala itsnatai asyarah, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaatan fil yaumi, di dalam satu hari, wal lailatin, dan semalam, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Apa aja itu 12 rakaat? Yang pertama, arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian waraqataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur atau ba'diyah zuhur. Waraqataini ba'dal maghribi, sholat 2 rakaat setelah maghrib, ba'diyah maghrib. Waraqataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'diyah isya. Wa raqataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum salat subuh. 12 rakaat ini, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Maka kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana yang megah dengan syarat kita istiqomah dalam berwudu untuk kebaikan kita. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu apabila kita istiqomah dalam berwudu dan kita jadikan sebagai riyadhah, amaliyah keseharian kita, maka wudu itu akan membukakan seluruh pintu. Kita harus tahu pintu surga itu ada 8 pintu. Nah, ketika kita istiqomah dalam berwudu, maka Allah akan membuka lebar-lebar 8 pintu tersebut bagi orang yang senantiasa istiqomah dalam berwudu. Hal ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin", tidak ada seorang di antara kalian, min ahadin, yatawaddo, yang berwudu, fayublighu,
yang menyempurnakan wudunya, au fayusbighu, atau menyempurnakan wudunya al-wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dia akan dibuka pintu-pintu surga, as-samaniyah, pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyuha sya', seorang hamba itu akan masuk ke dalam pintu tersebut di mana saja dia mau. Jadi kalau kita setelah berwudu berdoa kepada Allah dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka semua pintu yang ada 8 dibuka lebar-lebar untuk kita yang suka berwudu dan berdoa kepada Allah setelah berwudu. Maka kita mau mana saja, pintu mana yang kita kehendaki, maka kita akan mendapatkan pintu surga tersebut. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah selanjutnya tentang wudu itu adalah wudu itu bisa mencabut ikatan syaitan ketika kita bangun tidur di subuh hari. Ini di dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, aqada syaitanu ala faqafiyati, ya, maaf, ala qafiyati, ya. Syaitan itu akan mengikat tengkuk ra'si, kepalanya. Muslim itu kalau lagi tertidur, ya, ketika dia sedang tertidur, maka syaitan itu akan mengikat, ya, mengikat tengkuknya, ya, salasa uqadin, dengan 3 ikatan, ya, yadribu kulla uqadatin, ya, kemudian membisikkan satu ikatan tersebut, alaika lailatun tawilun farqad, ya, maka syaitan itu akan berkata kepada orang yang sedang terikat tengkuknya itu, membisikkan di dalam telinganya, ya, lailun tawil, ya, malam itu panjang, farqad, maka tidurlah. Jadi kalau orang yang sedang subuh, azan subuh, maka dia sulit terbangun di dalam subuhnya, karena dia itu sebenarnya terikat dengan ikatan syaitan dan selalu dibisikin di telinganya untuk lailun tawilun, malam masih panjang, ya, farqad, tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Bagaimana caranya kita untuk menghilangkan ikatan tersebut dan bisikan syaitan ketika kita sedang tertidur? Fa in istayqadha fa dzakarallah, syaratnya ketika kita tersadar, terbangun, langsung kita ingat kepada Allah. Jangan ingat kepada HP, jangan ingat apapun. Jadi langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung berzikir kepada Allah. In halat uqdatun, maka terputus satu ikatan. Jadi ada 3 ikatan, maka kalau pertama yang kita buka ikatan ketika kita bangun langsung berzikir kepada Allah, maka terlepas ikatan yang pertama. Masih ada 2. Dengan cara apa lagi? Fa in tawaddu'at in halat uqdatun. Setelah kita terbangun berzikir kepada Allah, terlepas satu ikatan, maka jangan langsung kita rebahan lagi, tetapi langsung kita pergi ke kamar mandi, pergi ke tempat wudu dan berwudu. Ketika kita berwudu, disitulah nanti ikatan syaitan akan terlepas kembali. Kemudian fa in salat in halat uqdatun. Kemudian setelah kita berwudu, dianjurkan sholat sunnah wudu atau bisa sholat subuhnya 2 rakaat. Maka nasyitun tayyibun an nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Siapa orang yang sudah terlepas dari 3 ikatan itu. Ikatan pertama terlepas karena kita bangun tidur dengan berzikir kepada Allah. Kemudian terlepas ikatan kedua karena kita berwudu. Dan yang ketiga terlepas karena kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka barang siapa yang pagi harinya seperti ini, maka kita akan terhindar dari kemalasan, terhindar dari segala
ketidaksemangatan ya. Maka kalau orang yang seperti itu akan terbangun dalam keadaan bersemangat dan bergembira untuk menjalankan aktivitas di pagi hari. Maka ini bagi solusinya bagi orang yang sulit bangun subuh, ketika dia tersadar jangan langsung tidur lagi ya, mendatangi nafsunya, tetapi langsung dia bangun berzikir kepada Allah, kemudian dia mengambil air wudhu dan juga sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai 3 ikatan itu terlepas, maka kita akan semangat dan tidak akan ngantuk lagi. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hikmah dan keutamaan berwudu apabila kita mengistiqomahkan wudu kita. Jika kita istiqomah dan juga terus menjalankan ibadah sunnah wudu, dan kalau sholat itu memang wajib sebelum kita melaksanakan wudu, tetapi ketika kita buang air besar wudu, buang air kecil lalu wudu, kita kentut buang angin wudu, dan kita tidak pernah menjalankan hidup ini kecuali dengan dalam keadaan wudu atau melanggarkan wudu, maka kita akan mendapatkan hikmah-hikmah tersebut dan mendapatkan pahala di sisi Allah yang sangat luar biasa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah buat kita, bisa menjadi iktibar buat kita untuk bersemangat berwudu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bersemangat dan terus menjalankan air wudu, maka kita akan mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wal 'afwa minkum wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.